Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dalam masa Advent yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita, Engkau telah mengumpulkan kami dalam perjamuan ini. Buatlah kami pantas merayakan perjamuan kudus-Mu, dan perkenankanlah kami menyambut santapan suci yang dihidangkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Semua mereka makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak yang mengikuti Dia. Ia ingin melibatkan para muridnya untuk ikut memikirkan supaya orang banyak itu bisa mendapatkan makanan. Namun para murid berpikir sangat realistis, karena mereka melihat begitu banyak orang dan pasti sangat sulit menyediakan makanan untuk orang sebanyak itu. Meskipun demikian, Yesus menunjukkan kuasa-Nya. Ia memulai dari sesuatu yang ada, bersyukur dari apa yang ada, dan membagi-bagikannya sehingga semua orang berkecukupan.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus di zaman sekarang, kita pun seringkali bersikap seperti para murid Yesus sebagaimana digambarkan dalam bacaan Injil tadi, yaitu mencoba menghindar dari suatu tugas atau tanggung jawab karena alasan-alasan realistis. Namun Yesus mengajak kita untuk berani peduli, tergerak pada kebutuhan orang lain. Mulai dari apa yang ada pada diri kita, bukan dari yang seharusnya ada. Apa yang ada pada kita, termasuk bakat dan potensi kita, dapat menjadi cikal bakal terjadinya satu mujizat asal saja kita mau tergerak hati oleh kasih dan menyerahkannya pada Tuhan untuk dipersembahkan demi kepentingan orang banyak. Jangan karena alasan-alasan praktis, realistis, lantas kita enggan membantu orang yang sangat membutuhkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Advent adalah masa yang bagus bagi kita masing-masing untuk masuk ke dalam kedalaman relung hati kita untuk melihat sampai sejauh mana kita menggunakan potensi yang ada kepada kita untuk terlibat serta dalam misi karya penyelamatan alam. Banyak orang tidak mau terlibat karena merasa tidak mampu, karena merasa tidak memiliki, karena merasa itu bukan tanggung jawabnya. Melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajak kita, siapapun kita, bahwa hendaknya kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, dalam kapasitas kita masing-masing, lewat tugas dan panggilan kita masing-masing, dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing, kita diajak untuk terlibat serta memberi makan dalam tanda kutip, artinya terlibat dalam pewartaan Injil kepada sesama, agar supaya sesama kita yang lapar akan kebenaran, yang haus dan rindu untuk bersatu dengan Tuhan, akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan, karena kita menghantar mereka untuk datang kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.